Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Mustafana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada hari yang berbahagia ini. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majelis ilmu. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mencintai ilmu, mempelajari ilmu, kita senantiasa dalam karunia kasih sayang Allah. Para mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas atau memberikan pengantar untuk mata kuliah kita Qawaid Fiqhiyah. Berkenaan dengan qawaid, memang banyak literatur baik kitab maupun buku yang telah ditulis oleh para penulis baik dari kalangan ulama maupun cendekiawan. Namun pada kesempatan yang singkat kita akan memberikan gambaran-gambaran sekilas. Mudah-mudahan dengan gambaran tersebut nantinya bisa membuka cakrawala kita berkenaan dengan MK atau mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Nah, pembahasan ini akan kita jelaskan dalam 3 pemetaan. Yang pertama adalah menyangkut dengan definisi. Yang kedua, sumber dari Qawaid Fiqhiyah. Yang ketiga, tentang kitab atau literatur penunjang yang membahas tentang Qawaid Fiqhiyah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah penulisan Qawaid Fiqhiyah itu sudah ada semenjak tahun 2 Hijriah yang ditulis oleh para ulama, bahkan sampai masa keemasannya abad ke-8 Hijriah, bahkan sampai masa kita sekarang ini banyak sekali literatur yang membahas tentang Qawaid Fiqhiyah. Jadi pada awalnya kita ingin mengetahui apa itu Qawaid Fiqhiyah. Nah, para penulis atau para ulama mendefinisikan qawaid dalam 2 potongan. Yang pertama qawaid, yang kedua fiqhiyah. Jadi qawaid jamak dari qaidatun. Kaidah maknanya landasan, pondasi, dasar. Ini disebut dengan kaidah, qaidatun. Dalam bahasa Indonesia sering diterjemah dengan kaidah ataupun kaidah. Jadi kaidah-kaidah, landasan-landasan. Fiqhiyah terambil dari fiqh. Fikih artinya pemahaman. Ketika diletakkan ya nisbah, itu merupakan pemahaman dalam agama. Jadi secara kebahasaan ataupun etimologi, makna kaidah fiqhiyah artinya mempelajari landasan-landasan fikih, landasan-landasan fikih dengan tujuan ingin memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan terkini mengacu kepada landasan fikih. Jadi kaidah fikih ini juga merupakan sebuah teori dalam mengistimbat hukum, menggali hukum yang baru. Makanya sumbernya nanti juga dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas yang sudah maklum kita pahami. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah, jadi qawaid fiqhiyah adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang fikih, di mana kaidah itu bisa diterapkan ke dalam persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang memiliki titik temu yang sama. Nanti kita berikan contoh-contohnya. Ya, jadi memahami definisi baik secara etimologi kebahasaan maupun terminologi makna yang sebenarnya tentu memberikan kita sebuah gambaran yang utuh berkenaan dengan apa yang kita pelajari. Jadi secara definisi qawaid fiqhiyah merupakan landasan tadi untuk kita memahami fikih, dan metode itu bisa diterapkan ke dalam persoalan-persoalan yang sedang terjadi ataupun berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, para mahasiswa yang dimuliakan, berkenaan dengan sumber
Karena berbicara fikih, kita tidak bisa terlepas dari Al-Quran, tidak terlepas daripada sunnah ataupun hadis, ijma' maupun qiyas. Karena tidak ada satu landasan pun dalam fikih hukum Islam yang dipelajari itu terlepas dari dua sumber yang paling utama, yaitu Al-Quran maupun hadis. Karena memang para ulama itu menyebutkan hampir 400 bahkan 500 ayat-ayat di dalam Al-Quran maupun hadis membincangkan persoalan hukum. Juga demikian qawaid fikih ini merupakan reduksi, kalau kita bahasakan, dari berbagai macam ayat akan menginspirasi hadirnya qawaid fikih. Yang kaidah fikih tersebut atau qawaid fikih tersebut bisa diterapkan untuk menjawab persoalan kekinian. Ya, jadi ada ayat Al-Quran nanti disebutkan, ataupun ada hadis daripada Rasulullah SAW, sehingga kemudian menjadi qawaid fikih. Contoh misalnya, karena kaidah fikih itu banyak sekali. Walaupun memang kalau kita melihat kepada asal muasalnya itu ada sekitar 17 kaidah fikih yang mengkerucut kepada 5, yang kemudian mengkerucut kepada 1. Kalau dalam istilah para penulis, jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Artinya menarik berbagai macam kemaslahatan, dar'ul mafasid menolak dari kemudaratan atau kerusakan. Nah, contoh kita mengambil satu kaidah yang sangat masyhur dalam qawaid fikih itu adalah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru segala urusan atau urusan-urusan bimaqasidiha sesuai dengan tujuan daripada urusan tersebut. Kita sebut al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala urusan sesuai dengan niat. Ini sebuah kaedah yang masyhur di antara 5 kaedah. Nanti ada al-umur bimaqasidiha, ada ad-dararu yuzalu, kemudaratan harus dihilangkan, ada al-masyaqqatu tajlibu taysira, kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Kemudian ada al-'adah muhakamah, tradisi yang kemudian menjadi hukum. Nah, di antaranya adalah yang pertama al-umur bimaqasidiha. Kaidah ini biasa ditulis di bagian awal. Mungkin kalau kita melihat kitab yang paling tipis atau buku yang paling tipis karangan ulama di Padang, yaitu Angkumudu Abdul Hamid Hakim, dalam karyanya Mabadi Awaliyah, ini diletakkan di bagian awal. Misalnya, al-umuru bimaqasidiha, segala urusan sesuai dengan niat. Nah, dari mana terambil kaidah ini? Ternyata ketika kita melihat literatur, itu berasal dari ayat Al-Quran, juga berasal daripada hadis Rasulullah SAW. Contohnya dari ayat Al-Quran disebutkan bahwa la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi tidak akan sampai kepada Allah darah sembelihan, daging sembelihan, yang akan sampai itu at-taqwa, artinya niat. Atau dalam ayat yang lain disebutkan, dan terjemahnya, maka barang siapa yang ingin duniawi kami akan berikan, kata Allah Ta'ala, dan juga barang siapa yang ingin akhirat juga Allah Ta'ala akan berikan. Jadi kembali kepada niat. Nah, dalam hadis Nabi tentu berkenaan dengan niat ini hadis yang sangat masyhur, disebutkan oleh Imam Bukhari, disebut oleh Imam Muslim, disebut oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi, Imam Ahmad, bahkan Imam An-Nawawi juga menyebutkan hadis ini di bagian awal dari karyanya. Hadis yang sangat masyhur, yaitu innamal a'malu binniyat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hafsin Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab. Nah, ternyata dari kumpulan ayat-ayat yang kita sebutkan tadi dan hadis-hadis yang sangat masyhur itu bisa menyimpulkan atau hadir sebuah kesimpulan kaidah fikih atau landasan fikih yang menjadi acuan dalam banyak persoalan yang mengarah ke situ,
yaitu al-umuru bimaqasidiha, segala urusan sesuai dengan tujuan ataupun sesuai dengan niat. Nah, ini yang disebut dengan qawaid fikih. Juga qawaid-qawaid yang lain semuanya mengacu dari firman Allah, juga mengacu daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada istilahnya qawaid fikih, ada juga qawaid usuliyah. Walaupun pembelajaran kita ini lebih kepada qawaid fikih, artinya kaidah-kaidah fikih sebagai landasan hukum. Jadi sumbernya jelas, sehingga tidak dipertanyakan lagi sumber qawaid fikih ini dari mana? Dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Dan tidak ada dari qawaid fikih itu atau kaidah fikih itu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak ada. Kemudian yang ketiga, aspek yang terakhir adalah berkenaan dengan sejarah qawaid fikih. Karena qawaid fikih itu sampai pada masa era modern itu telah melalui sejarah. Memang disebutkan awal-awal qawaid fikih itu sudah mulai ada pada masa atau tahun 2 Hijriyah, atau tahun 100 sekian. Kalau Imam Syafi'i lahir 150, wafat ataupun meninggal 205. Ada seorang imam, ya mungkin lebih tua sedikit dari Imam Syafi'i, murid dari Imam Ahmad, namanya Imam Abu Yusuf. Jadi Imam Abu Hanifah memiliki 2 murid, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, atau Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Imam Abu Yusuf. Dan Imam Abu Yusuf ini menyusun sebuah kitab namanya Akharraj. Kitab ini dikenal dalam kajian ilmu fikih. Nah, ternyata beliau di dalam karyanya itu menulis satu kaidah fikih tentang pemimpin gitu. Nah, tentang sebuah kaidah di sana. Walaupun memang dalam literatur itu yang paling masyhur yang disebut dengan penggagas atau orang yang pertama menyebutkan qawaid fikih itu, maka ada 17 itu pada abad ke-3 Hijriyah. Tadi cikal bakal abad kedua. Jadi abad ketiga ini ada seorang ulama disebut dengan namanya Abu Tahir Ad-Dabbasi atau Ad-Dibasi. Beliau menggagas sekitar 17 qawaid atau kaidah yang kemudian masyhur 5 yang kita sebutkan, di antaranya al-umur bimaqasidiha. Ini pada abad yang ketiga, sehingga lebih masyhur memang abad ketiga, ditandai dengan kaidah yang digagas oleh Abu Tahir Ad-Dibasi, karena itu yang beredar pada berbagai literatur. Nah, kemudian qawaid fikih ini sebagaimana ilmu yang lain terus berkembang. Pada abad ke-8 juga ada penulisan kelima, pada abad ke-5 Hijriah juga ada ulama-ulama yang kemudian menulis tentang qawaid fikih, baik dari mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ada ulama-ulama ataupun para pengikutnya yang menulis kitab secara khusus tentang qawaid fikih. Yang kemudian pada abad ke-6 ke-7 memang disebutkan agak sedikit kurang karangan tentang qawaid fikih. Nah, kemudian pada abad ke-8 ini masa puncaknya. Jadi masa puncaknya juga mulai ditulis. Pada masa itu hadir seperti Imam Izzuddin bin Salam yang dikenal dengan karyanya dalam qawaid fikih, dan para imam-imam besar yang lain. Bahkan terus menerus sampai ke abad ke-10. Nah, di sana hadir seorang ulama yang karyanya tentang qawaid fikih itu banyak beredar sampai kepada kita sekarang ini, yaitu Imam Al-Hafidh Abdurrahman As-Suyuti atau Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Karyanya yang dikenal adalah Ashbah wan Nazair, di mana beliau mengumpulkan kaidah-kaidah fikih. Dan ini kitab ini ditahqiq atau diedit, tersebar di Timur Tengah, di Mesir, di Arab. Kitab ini bahkan sampai ke Indonesia, mungkin juga sudah diterjemah. Dan dalam beliau tentunya mazhab Syafi'i, dan ada ulama yang lain juga mirip, tulisan judulnya mirip, yaitu Ashbah wan Nazair, juga disebut dengan Imam Ibnu Nujaim. Imam Ibnu Nujaim juga sama seperti Imam As-Suyuti. Jadi Imam Suyuti dari kalangan mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Nujaim dari kalangan mazhab Imam Abu Hanifah.
Jadi mereka menyusun kawaid fikih. Nah, pada era modern banyak sekali kita temukan referensi yang semuanya mengacu dari karangan para ulama tersebut. Memang disebutkan puncaknya itu ada pada tahun ke-8 Hijriah, karena pada masa itu banyak sekali ditemukan karangan para ulama yang membahas mengenai kawaid fikih. Dan manfaatnya apa? Kita mempelajari kawaid fikih sebagai sebuah alat atau sarana untuk menemukan mengistimbat hukum. Karena kita ketahui bahwa ayat Al-Quran hanya memuat sekitar 400-500 tentang hukum dari 6.000 sekian ayat. Hadis juga demikian, dari 8.000 sekian hadis hanya sekitar 400 atau 500 tentang membahas tentang hukum. Tentu tidak mengcover semua persoalan, tidak mampu dicakup oleh Al-Quran dan hadis. Maka ada teori-teori yang lain yang itu juga berasal diinspirasikan dari Al-Quran dan hadis, menemukan panduan-panduan hukum, mencari titik-titik kesamaan, sehingga hukum yang sudah ada landasan nasnya dalam Al-Quran disamakan dengan hal yang lain yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran, tapi memiliki kemiripan dari sisi ilahnya, alasannya. Ini disebut dengan kawaid fikih. Jadi menemukan kawaid fikih itu adalah metode atau cara memberikan jawaban terhadap hukum Islam dengan melihat kepada sisi kesamaan. Jadi itulah secara singkat berkenaan dengan kawaid fikih. Insyaallah mudah-mudahan yang singkat ini bisa sedikit memberikan pemahaman kepada kita bahwa kawaid fikih ini adalah sesuatu hal yang perlu kita ketahui dan kita pelajari, tapi tentu yang kita sampaikan ini sangat minim dari sisi begitu luasnya kajian tentang kawaid. Bahkan kitabnya bukan 1-2, bukan puluhan, bahkan mungkin mencapai hampir 100-an para ulama dari berbagai kurun, dari berbagai masa yang menulis tentang kawaid fikih, termasuk para ulama kita di Indonesia juga ada dalam edisi Indonesia yang menulis tentang kawaid fikih. Mungkin demikian para mahasiswa-mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah secara singkat. Insyaallah mudah-mudahan kita jumpa di lain kesempatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.